Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para mahasiswa. Hari ini kita kembali belajar pada mata kuliah Mekanika Teknik. Dan hari ini kita telah sampai ke pertemuan yang ketiga. Dan hari ini saya akan mengajak kalian untuk melanjutkan pertemuan yang kedua kemarin. Pada pertemuan yang kedua kemarin para mahasiswa, saya telah memberikan tugas kepada kalian. Ini kan tugasnya untuk menghitung gaya yang terjadi pada tali satu atau S1 dan tali kedua atau S2, di mana sudut alfa satunya adalah 30 derajat, alfa 2-nya adalah 45 derajat, sementara gayanya adalah 2000 Newton. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Dari gambar tersebut kita permudah, kita sederhanakan menjadi gambar berikut. Anda lihat ya, ini kan gambar eh, penyederhanaan. Ini kan gayanya tadi di sini kan. Ya. Dari gambar tersebut para mahasiswa kita tulis di sini S2-nya, tali pada titik 2, kemudian tali titik 1, dan kemudian di sini adalah F. Sementara sudut alfanya adalah 30 derajat, sini kan, dan alfa 2-nya adalah 45 derajat. Gaya yang terjadi pada tali S1 dan S2-nya, kemudian sudut yang bekerja pada bidang tali tersebut kita tuliskan di situ. Ini adalah 30 derajat, kita masukkan di sini. Ini kan S2-nya, jadi S1-nya. Ya. Kalau yang di samping, artinya di sini kan depannya kan di sini. Sampingnya itu kan di sini. Ya, di sini kan. Kemudian kita tulis di situ terhadap sin dan cos. Ya. Anda ingat bahwa kalau pada posisi arah X yang ke kanan adalah positif dan arah ke kiri adalah negatif, arah ke atas adalah positif, ya kan? Arah ke bawah adalah negatif, ya. Arah-arah ini Anda tidak boleh salah, ya. Dari situ para mahasiswa kita uraikan jumlah gaya pada masing-masing sumbu X maupun sumbu Y. Dan semuanya dihitung karena kesetimbangan, yaitu sigma X sama dengan 0. Nah, lihat di sini para mahasiswa yang gambar di sini, arahnya ke sini, ya kan? Arah ini, arah sini kan? Yang bekerja apa? Cos sami samping kan? Berarti di sini. Cos S1 cos 45 derajat, kan? Dikurangi arah ke sini, S2 cos 30 sama dengan 0. Jadi arah ke kanan dikurangi kiri, arah X kan. Dari sini para mahasiswa, kita bisa menghitung, tetapi di dalam persamaan, yaitu berapa harga S1-nya. Dari persamaan ini para mahasiswa, maka S1-nya adalah S2 cos 30 per cos 45. S1-nya di sini ya, persamaan satu. Nah, kemudian kita lanjutkan pada sumbu Y. Ketentuannya adalah sigma Y sama dengan 0, maka diuraikan ke atas dikurangi ke bawah. Apa saja yang ke atas? Di sini kan. Nah, di sini cos 45 S1 ya. Kan ini, artinya kan ini ya. S1 kali sin 45 derajat. Sini ya. Plus di sana juga naik, S2-nya juga naik kan. Ya. Plus S2 sin 30 derajat. Ya, ini kan naik.
Naik, ini naik juga. Dikurangi F, F-nya kan ke bawah. F sama dengan 0. Kemudian kita masukkan. S1 kali sin 45, S2 kali sin 30 derajat, sama dengan F-nya 2000. Tadi kan kali. Jadi sama dengan F. Ya. Jadi persamaan duanya ini. Selanjutnya para mahasiswa, dari dua persamaan yang sudah kita dapatkan, kita tulis di sini. Jadi kan persamaannya itu ini kan, ini kan, ya. S2 kali cos 30 derajat kali sin 45 derajat plus S2 sin 30 derajat, gitu kan? Nah, karena ini sama-sama eh, mengandung S2, sini kan S2 kan, ya, S2, ini S2, maka S2-nya bisa tarik ke depan. Nah, sehingga cos 30 kali 45 derajat plus di sin 30 per cos 45 kali S2. Sama saja, hanya penulisannya saja yang sedikit berbeda. Kita masukkan para mahasiswa berapa harga sin 30, berapa cos 45. Kita masukkan di sini. Cos 30 adalah 0,866 kali sin 45 adalah 0,707. Ingat, berarti cos 45 adalah plus sin 30 adalah 0, maka harganya S2-nya adalah 1464,11. Nah, tadi pada persamaan sebelumnya kita telah mendapatkan persamaan ini. Harga persamaan ini apabila S2-nya diketahui 1464, masukkan saja. 1664 kali 13 kali cos 30 adalah 0,866 dibagi cos 45 yaitu 0,707. Maka harganya S2-nya adalah 1793,47. Jadi S1-nya itu ini, ya kan? S1-nya ini S1, sorry, ini S1. Ya, saya salah saya. S1-nya adalah 1793,40, S2-nya adalah 1464,13. Jadi S1 dan S2-nya sudah ketemu. Anda paham sampai di sini? Apakah Anda mengerjakan seperti ini? Ya. Inilah jawaban dari tugas kalian para mahasiswa. Dan setiap kali pertemuan saya akan memberikan tugas, dan sebelum kita menambah materi, saya akan membahas tugas-tugas yang diberikan pada pertemuan. Kita lanjut para mahasiswa, pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang momen dan keseimbangan. Nah, tujuannya pembelajaran kita pada malam hari ini adalah agar mahasiswa mampu menyebut dan menjelaskan momen dan keseimbangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebut dan menjelaskan tentang couple. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan titik tangkap resultan gaya. Dan sebagai gambaran para mahasiswa, yang namanya couple dalam teknik itu banyak digunakan pada alat-alat yang membantu kerjaan kita sebagai seorang teknisi. Misalnya kita akan membuka atau mengencangkan mur baut, itu kan pakai kunci. Yang biasanya kunci momen gitu ya. Untuk membuka mur atau baut, yaitu dengan cara memutarkannya, dan bagaimana jika memutarkan mur atau baut dilakukan dengan tangan kosong, pasti berat dan pasti tidak mungkin kuat. Supaya mudah untuk membuka mur dan baut, maka digunakan kunci. Gaya
yang diberikan pada kunci dengan tangkai pendek dan tangkai panjang saat membuka baut yang sama akan terasa berbeda. Kenapa yang membedakan itu? Karena eh, semakin panjang kunci yang kita pakai, maka akan terasa ringan kita dalam membuka dan mengencangkan mur atau baut itu, dan sebaliknya. Nah, itu gambaran dari momen. Gambarannya seperti ini para mahasiswa. Ini adalah mur gitu ya, baut. Di kuncinya, ini L-nya. Gayanya di sini para mahasiswa. Semakin panjang L-nya, maka semakin ringan di dalam kita membuka atau mengencangkan baut. Nah, di dalam aturan momen para mahasiswa, ketika yaitu searah dengan jarum jam, ini searah dari jarum jam, maka harganya adalah positif. Dan sebaliknya, kalau yaitu berlawanan dengan arah jarum jam, misalnya ini, maka harganya adalah negatif. Ini adalah F, ini adalah arah dari kita ke kanan atau ke kiri, sesuai atau tidak sesuai dengan arah jarum jam. Sekarang kopel. Kopel adalah dua buah gaya yang sama besar, sejajar dan berlawanan arah dengan titik tangkap yang berlainan. Jika kedua gaya masing-masing adalah F dan L, maka besarnya kopel adalah K sama dengan F kali L. F itu gaya, L adalah panjang. Ya, ini rumusnya. Ini adalah panjangnya, L-nya. Ini berapa F-nya. Semakin panjang, ini semakin panjang, ya, semakin panjang tentu juga sama dengan tadi, semakin ringan kita membuka dan mengoncengkan nomor bawah. Ya, ini kuncinya. Dan ini adalah titik tangkap dari resultan gaya. Nah, posisinya ini, jaraknya ini, dan jarak ini sama, ini dengan ini sama. Ketika arah jarum jam, dia positif. Kalau dia berlawanan dengan jarum jam, dia adalah negatif. Ya. Kalau momen itu hanya satu, ini dua, kanan kiri, itu kopel. Jadi bedanya antara momen dan kopel itu satu permukaan dan dua permukaan. Nah, sekarang kita langsung ke contoh ya, ke aplikasi para mahasiswa. Satu contoh suatu kunci pas yang digunakan untuk memutar dan mengikat baut. Dengan gaya 150 Newton, berapa Newton meter momen yang terjadi pada pusat baut jika panjang kuncinya ada 30 mm? Gambarnya ini. Gambarnya ini ya. L-nya 300, gayanya adalah 150 Newton. Titik pusat dari baut tension. Jawabannya adalah F kali L. F-nya 150, L-nya 300. Ini kan cuma ini saja. Lanjut sekarang pada momen dan keseimbangan. Para mahasiswa di atas telah dijelaskan bahwa syarat-syarat keseimbangan untuk komponen gaya yang mempunyai titik tangkap sama dengan arah yang berlainan. Artinya di sini apa? Antara kanan dan kiri, kalau misalnya dia kopel ya, tangan kanan dan kiri itu sebenarnya gaya yang diberikan itu sama besar kalau panjangnya adalah sama. Nah, kemudian karena ini adalah kesetimbangan, maka harganya sama dengan 0 kan. Yaitu sigma X sama dengan 0, sigma Y sama dengan 0 juga. Sedangkan untuk gaya-gaya yang punya titik tangkap berlainan, di mana titik tangkap gaya satu dengan titik tangkap lainnya mempunyai jarak tertentu sehingga menimbulkan momen. Oleh karena itu, untuk komponen gaya yang mempunyai titik tangkap berlainan,
rumusnya jadi sigma X sama dengan nol, sigma Y sama dengan nol. Tetapi di sini jumlah momen pada titik sama dengan nol dapat ditulis dengan sigma momen sama dengan nol. Nah, artinya begini para mahasiswa. Seberapa gaya yang diberikan dari kunci yang kita pakai, maka akan menghasilkan reaksi yang sama pula dengan gaya aksi. Berapa aksi, berapa reaksi. Nah, reaksi adalah gaya yang berlawanan dengan aksi. Jumlah aksi juga sama dengan gaya reaksi. Jumlah gaya aksi dengan gaya reaksi sama dengan nol. Artinya kan karena ini sama, aksi plus reaksi sama dengan nol. Atau aksi sama dengan reaksi. Kan sama ya. Ya kan? Oke, saya lanjut ya. Sebagai contoh para mahasiswa, misalnya ini ada pompa, tuas pompa ya, yang digunakan untuk menekan torak. Jika gaya pada tuas adalah 300 Newton, panjangnya 750 mm, jarak antara engsel dengan batang torak 75 mm, hitung gaya yang bekerja pada batang torak dan gaya reaksi pada tumpuan A. Anda ingat di sini para mahasiswa adalah perhatikan gambar. Ini adalah gaya tumpuan di A itu di sini. Ya, di A ini kan ada RA. Kemudian di situ diketahui berapa panjang lengannya adalah 750. Berapa gaya dari tuas itu 300. Ini pistonnya. Ini titik B-nya. Jarak dari tuas A ke B adalah 75 mm atau gaya sel. Ini adalah pusatnya ya, di lengannya. Jadi ini untuk memompa dari piston ini, ya, kan pompa naik turun naik turun naik turun gitu kan, sehingga akan menghasilkan suatu tekanan. Nah, dari gambar itu, gambarnya saya tulis, saya gambarkan di samping agar saya tidak bolak-balik ya. Yang pertama kita hitung para mahasiswa, jika dalam keadaan setimbang, maka jumlah momen di titik A sama dengan nol atau bisa ditulis sigma MA sama dengan nol. Ya, mulai dari sini. Kita uraikan para mahasiswa, kita akan mencari berapa RA dan berapa RB. Lah, kita mulai dari mencari RB. Anda lihat di sini berapa apa namanya RB, ini RB ya, 300 kali 75. Ini dari sini. Kan arahnya arah X dulu kan. 300 lebih tinggi. Besarnya gaya 750 itu adalah L-nya. Arahnya ke sini kan. Arahnya positif kan. Arahnya sana positif, ini negatif. Kemudian RB eh, kali 75. Posisinya kan ini pada titik RB. RB-nya kan di sini. Nah, RB-nya kan di sini. Maka posisi kita mengukurnya kan dari sini. Ini adalah positif, arah sini adalah negatif. Nah, ini 300 kali 75 dari sini. Kemudian R min kan, arahnya ke sini kan, ke kirinya RB kan. R min RB kali 75. 75 di sini. RB-nya ini. Berapa RB-nya kan belum tetap. Sama dengan. Dari sini para mahasiswa kita bisa menghitung. Ini bisa dikalikan. Kemudian dikurangi ini. Kurangi ini. Plus ini. 225.000 dikurangi 75 RB. Ya. Sehingga dari sini para mahasiswa ini kan, ini yang belum diketahui.
Ini kan titik kita menghitung. Ini kan nol, ini kan nol juga. Berapapun kali nol kan nol. Sehingga RB-nya adalah 225.000 dibagi 75 sehingga RB-nya adalah 300. Itu dari titik atau dari sumbu sumbu X ya. Sehingga kita lanjutkan pada titik keseimbangan pada sumbu Y sekarang. Atau Y itu adalah vertikal. Ya. Apa yang terjadi di sini ketika kita akan mencari RA? Ya. Arah yang ke atas itu adalah positif, arah yang ke bawah adalah negatif. Sekarang RB kan di sini kan ke atas, ya kan? Atas, plus kan. Min 300, 300-nya dari sini kan. Ini kan arah-arah ke atas dan ke bawah kita itu. Ini adalah positif karena ke atas, 300 itu adalah negatif di sini karena dia ke bawah kan arahnya ke sini. Min RA. Maka RA-nya ketemu adalah 2700 Newton. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua sekarang. Eh, Suatu batang berbentuk siku seperti terlihat pada gambar. Pada tumpuan A dijepit dan pada tumpuan B adalah tumpuan roll. Batang tersebut para mahasiswa dibebani pada titik D sebesar dengan arah ke bawah 1.000 Newton, pada titik E 3.000 Newton. Dan pada titik C dengan arah mendatar ke kanan sebesar 2.000 Newton. Jarak AD 75, DE 75, AB 300, BC 100. Ditanya berapa atau hitung gaya reaksi pada tumbuhan B dan A. Dalam kurung di situ adalah RB, RA-nya itu pada arah vertikal dan horizontal. RAV di sini itu artinya adalah gaya reaksi vertikal ke atas pada tumpuan A. Karena di sini RAV itu tumpuannya tumpuan di A, arahnya adalah vertikal maksudnya gitu. Kalau misalnya RAH itu adalah berarti ini gaya reaksi eh, dari tumpuan A arahnya horizontal, gitu ya. Jadi RAV dan RAH itu gambarnya ini. Berapa gaya di titik A dan titik B pada masing-masing tumpuan. Nah, kita uraikan para mahasiswa sekarang dari semuanya itu kita menghitung dari momennya dari titik A dan titik B. A-nya adalah ini kan, B-nya ini. Sekarang dari titik A. Apa yang terjadi? Yang paling jauh dulu, 2000 itu ini. Arahnya akan X kan, arah samping. Gitu. Eh, Kemudian 100 itu ini. Kan kita menghitungnya dari sini. 100, 2000, 100. Kemudian dikurangi RB kali 300. RB-nya kan di sini. 300-nya ini. Oke. Kenapa negatif? Karena arahnya kan di kirinya RB. Ini RA di sini. Ini RB. Kenapa ini 300 kali RB negatif? Karena kan ini arahnya jaraknya itu ke lebih kirinya dari RB. Kemudian di situ ditambah 3.000, 3.000 ini kan, 3.000 arah ini. Kali
225. 225 itu adalah ini plus ini. Ini plus. Ini 225 kan. 25. Plus 1000 ini kali 75 kali jarak. Oke. Nah, dari sini para mahasiswa, ini bisa dihitung. eh, Misalnya ini, jadikan ini sama ini, sama ini. Maka di sini adalah 950.000 dikurangi 300 RB. Maka RB-nya ketemu adalah 316 Newton. Nah, kemudian dari momen pada tumpuan B atau sigma MB sama dengan 0, kita hitung 2000 kali 2000, 2000 itu adalah ini kan, kali 100, jadi kali 100 kali jarak. Min 3000 kali 75. 3000 kali 75. 75 dari mana? Ini itu 75. Ya, 75. 75 kan. Ya kan? 75-nya ini itu jarak ya. Karena kita menghitungnya dari main B. Jadi B dari B sini. Arahnya di sini. Ke sigma B. Nah, kan ini kan ada jarak. Negatif kan karena lebih ke kirinya. Kemudian kurangi 1000 ini itu kali 225. Ini 150 ditambah 75 ini. Jadi 225. Jadi angka 225 itu penambahan dari 150 ditambah 75. Bukan, tapi yang ini. Kemudian dikurangi RA, RA, RAV, ini kan, RA ini. Nah, sama dengan 0. Dari sini kita bisa menjumlahkan ini, maka harganya adalah RAV adalah 250.000 dibagi 300, maka harganya adalah 833. Min. Kenapa min? Karena arahnya adalah dari atas eh, ke bawah. Ya. Kalau dari bawah ke atas itu adalah positif, kalau atas ke bawah negatif. Nah, dari sisi ini para mahasiswa, maka dapat dihitung dari horizontal, sigma horizontal dan sigma vertikal. RB-nya adalah 316,7 Newton. RAV-nya adalah eh, min 833. Kemudian kita mencari RAH, arah horizontal, apakah benar atau tidak harganya disesuaikan. Ini dua adalah 200 plus RH sama dengan 0. RH-nya ketemu adalah min eh, 200, arahnya adalah ke kiri dari horizontal. Artinya arahnya yang bekerja itu dari sini ke sini. Harganya min. Kemudian apakah vertikalnya sama dengan 0? Harganya di sini 1000, 3000, 833-nya ini tadi, ya kan, min kan. 316-nya itu kan arahnya kan ke kirinya, maka harganya negatif 3167. Sama dengan 0, maka sesuai. Gitu para mahasiswa. Silahkan kalau ada pertanyaan Anda ditulis di dalam Adlib, nanti akan saya tanggapi. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan
tentang penjelasan contoh dari yang telah saya sampaikan. Nah, sebagai bukti para mahasiswa, Anda mengikuti perkuliahan ini pada mata kuliah mekanika teknik. Saya telah mengirimkan di Adlink tugas mahasiswa yang dan ini menjadi tugas individu setiap mahasiswa harus mengerjakan sebagai keaktifan mengikuti perkuliahan mata kuliah mekanika teknik. Nah, tugasnya seperti ini para mahasiswa. Anda sudah tahu ini alat apa? Ini tang kan. Nah, tetapi belum pernah kalian itu menghitung berapa gaya jepit dari suatu tang itu. Maksud saya setelah kita nanti bisa menghitung gaya jepit satu contoh ini, nanti kan apa saja yang mempengaruhi gaya dari jepit suatu tang itu. Nah, gitu ya. Apakah benar jarak, ini jarak yang mempengaruhi adalah jarak ini dan jarak ini. Dan kalau ini kan tergantung dari kekuatan tangan. Kali ini kan besar kecilnya dari tang itu. Apakah benar tang semakin besar itu akan menghasilkan gaya jepit semakin besar dan sebaliknya? Nanti dari pekerjaan kalian akan kalian tahu. Ini untuk tugas ketiga para mahasiswa yang harus Anda kerjakan dan dikumpulkan di Adlink ya. Dan perhatikan waktu batas pengiriman tugas yaitu besok malam jam 23.59 waktu Indonesia Barat ya. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan perihal kurang kejelasan keterangan yang saya berikan, silahkan ditulis. Nanti akan di pertemuan berikutnya akan saya sampaikan, akan saya jelaskan. Artinya harus sedini mungkin kalian itu paham secara mendalam, tidak hanya sekedar paham saja, tetapi paham secara mendalam. Terima kasih para mahasiswa atas kehadiran mengikuti perkuliahan saya hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Eh, saya akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.